Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang mulia dan bulan yang berkah ini, di waktu yang insya Allah juga barakah ini, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk mendengarkan tausiah sekaligus buka bersama, yang mudah-mudahan perkumpulan kita, pertemuan kita di sore hari ini dapat menguatkan dan mengeratkan hubungan di antara kita, dapat memberikan kekuatan iman untuk beribadah kepada Allah dan kekuatan diri untuk bisa lebih amanah dan lebih bergairah dalam menjalankan amanah kita sebagai orang-orang yang ikut mensosialisasikan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Sering saya sampaikan bahwa kita di YDSF ini adalah orang-orang yang ikut serta punya andil yang besar untuk menegakkan agama Allah. Karena tugas kita, amanah kita itu terkait dengan salah satu rukun dari rukun Islam, yaitu zakat. Ditambah lagi infak, wakaf, dan seterusnya. Maka ini kesadaran ini yang perlu kita jaga. Kita di sini bukan hanya sekedar bekerja, tapi kita sebagai orang-orang yang memang betul-betul termasuk bagian dari orang-orang yang berjihad fisabilillah. Kita berupaya untuk menegakkan salah satu rukun-rukun dari rukun-rukun Islam. Dan tegaknya zakat, ketika zakat itu betul-betul terwujud ya, dan menjadi benar-benar menjadi harta yang produktif, bermanfaat bagi masyarakat, ini juga akan bisa tentunya memberikan pengaruh kepada rukun-rukun Islam yang lain. Pengaruh kepada rukun Islam sholat, pengaruh kepada rukun Islam puasa. Ya. Orang kalau ada uang itu puasanya lebih bersemangat, lebih kuat, ya, lebih nyaman lah. Jadi subhanallah, ini kesadaran yang perlu terus kita hadirkan di dalam diri kita. Maka mudah-mudahan pertemuan ini menguatkan iman kita dan menguatkan kekuatan motivasi di dalam diri kita untuk terus bekerja karena Allah, bekerja ikhlas dan terus untuk melakukan hal yang terbaik untuk umat. Para hadirin yang saya muliakan, tausiah pada buka bersama ini, tadi saya diminta untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan babnya sebetulnya sangat sesuai dengan kondisi kita, yaitu kita berada dalam kondisi jihad fisabilillah. Ya. Tapi babnya bukan bab jihad. Babnya masih ada yang ingat bab apa terakhir kita? Bab belum, terlalu jauh. Sabar, bab sabar. Ya, ini bulan kesabaran. Saya katakan ini kondisi jihad, karena bulan Ramadan itu bulan jihad. Jihad itu butuh kesabaran. Sabar ini merupakan kunci kita bisa sukses, berhasil di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ketika kita membaca ayat-ayat yang terkait dengan sambutan para malaikat bagi penghuni surga, itu seringkali mereka disambut dengan apa? Inilah hasil dari kesabaran kalian. Bima sabartum. Hasil dari kesabaran kalian. Sabar dalam hal apa?
sabar dalam hal ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menerima keputusan Allah. Itu 3 bentuk kesabaran yang kita diperintahkan untuk memilikinya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menerima keputusan Allah. 3 bentuk kesabaran. Dan Ramadan ini berbulan di mana kita melatih kesabaran kita. Melatih kesabaran kita. Maka seorang muslim, jika dia mampu menjalani hari-hari di bulan Ramadan dengan menjalankan ketaatan, ibadah yang disyariatkan dengan tulus dan menjauhi larangan-larangan Allah, apa yang Allah larang, maka akan terbentuk di dalam dirinya jiwa sabar. Sehingga salah satu tolok ukur kesuksesan kita dalam menjalani ibadah Ramadan itu, kata para ulama, adalah apa? Kesabarannya meningkat. Kesabarannya lebih baik. Namun kalau kita menjalani ibadah Ramadan sampai selesai, keluar dari bulan Ramadan, masih tetap menjadi orang yang gak sabaran, tidak bisa sabar dalam menjalankan ketaatan, tidak bisa sabar menghadapi godaan kemaksiatan, berarti ada masalah dalam ibadah Ramadan kita. Tolok ukurnya kesuksesan Ramadan itu bukan berkurangnya berat badan. Ya. Ini ada sebagian di tengah-tengah masyarakat kita itu kalau melihat sohibnya, kawannya, kurusan, wah puasamu sukses iki. Ya. Itu bukan ukuran. Atau sebaliknya, ada orang puasa, berat badannya nggak turun, tambah naik. Ya, ini perlu dipertanyakan puasanya ini. Padahal ukuran sukses tidaknya orang berpuasa, menjalani ibadah Ramadan itu ukurannya apa? Bukan dilihat dari fisiknya, tapi dilihat dari sikap dan perbuatannya. Itulah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa, yang mana puasa ini telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? Takwa. Tujuannya bukan kesehatan. Tujuannya bukan untuk hal-hal yang lain, tapi untuk meningkatkan ketakwaan. Itu tujuan utamanya. Walaupun pastinya orang yang menjalani ibadah, dia akan lebih sehat. Baik secara fikih, secara psikis maupun secara fisik. Pasti itu. Orang yang ibadahnya benar, ibadahnya baik, pasti akan dapat bonus yang namanya as-sihah, kesehatan. Dan tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan psikis. Ya. Psikisnya lebih sehat. Termasuk ibadah puasa. Dan ternyata juga Allah Azza wa Jalla menyatakan bukan hanya puasa, seluruh ibadah. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dalam surah Al-Baqarah, di ayat awal-awal itu. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Beribadalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi semua tujuan dari ibadah itu adalah membentuk karakter takwa. Dan di antara unsur ketakwaan, bagian dari ketakwaan itu adalah as-sabru, kesabaran.
Dan ini bisa kita dapatkan latihan kesabaran ini di bulan Ramadan. Coba kita lihat mulai dari ibadah puasa. Kita sangat bisa merasakan bagaimana kesabaran itu sangat diperlukan. Dan setiap hari kita sebetulnya sedang melatih kesabaran kita. Sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar tidak menggunjing. Saya tanya, kita ini lebih mudah menggunjing di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Ya. Coba akhwat-akhwat, lebih mudah mana? Di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Hah? Di luar bulan Ramadan, ya. Ya berarti memang suka menggunjing ya. Ya. Itu diri kita rasakan. Kadang-kadang kalau di luar Ramadan kita ngomongin orang itu enteng. Tapi di bulan Ramadan kita mau membicarakan orang pun kita seolah-olah diingatkan, puasa, ditahan, sabar itu namanya. Ya, sabar. Mungkin di jalan pun demikian, di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan beda. Kalau di luar bulan Ramadan kita dapat perilaku yang tidak baik dari pengendara lain, mungkin umpatan itu sangat cepat keluar dari lisan kita. Tapi ketika Ramadan, ya Allah boso aku. Ya, itu pelatihan sebetulnya. Melatih. Semua ibadah itu subhanallah. Sholat tarawih. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang bolong bagi ikhwannya ya. Ya. Kalau ada yang bolong eman loh. Ya Allah na'udzubillah. Eman ya, walaupun sunnah. Walaupun sunnah. Apalagi kita yang berada di lembaga dakwah, lembaga sosial. Dak terawih yo nemen rek. Ya. Terawih itu juga ibadah yang paling besar pengaruhnya dalam membentuk kesabaran kita. Kalau kita terawihnya benar, mengikuti imam yang benar. Tapi kalau terawihnya mengikuti imam yang mantan pembalap, ya, mantan apa itu F1, iya, Allahu Akbar, ya podo. Orang itu antum ya akhi, ini juga buat kita semua. Semua ibadah itu usahakan kita kerjakan dengan tenang, khusyuk, dan biasakan untuk lebih lama dalam mengerjakan ibadah itu. Setiap ada keinginan dari jiwa kita untuk segera menyelesaikan ibadah yang kita kerjakan, maka keinginan itu lawan dan bertindaklah melawan apa yang kita inginkan. Itu salah satu cara kita melatih kesabaran. Ya. Amin. Ya. Absen pulang, Masya Allah. Ya, saya langsung lihat jam saya nih. Ini jangan-jangan sudah jam 5 ini. Oh, Masya Allah. Iya. Antum ikhwani fillah. Sholat. Orang itu biasanya sholat, Pak. Ya namanya manusia, jiwa manusia. Pengennya itu yang cepat. Kalau selepas sholat pengennya segera keluar dari majelis, dari masjid. Kalau itu kita turuti keinginan itu, kita akan menjadi orang yang tidak bisa sabaran. Kalau dalam perkara besar saja kita tidak bisa sabar, yang lain tidak bisa sabar. Maka cara kita mendidik kesabaran kita mulai dari ibadah-ibadah termasuk sholat. Sholat cari yang imamnya bacaannya tartil. Mungkin sekali dua kali hati kita gelisah kalau tidak terbiasa.
Tapi nanti kalau dibiasakan nanti akan menjadi biasa dan menikmati. Tapi kalau seumur hidup mulai kita balik sampai usia sekarang cari masjid yang super cepat, ya itu kualitas kita, kesabaran kita ya seperti itu. Gak bisa sabar-sabar kita. Maka kata para ulama, di antara cara kita mendidik kesabaran itu dimulai dari sholat kita. Kalau kita sholat berjamaah, carilah imam yang membaca secara tartil. Sabarkan diri kita untuk menyimak. Kalau di situ kita tidak bisa sabar, di tempat yang lain kita akan mudah kehilangan kesabaran. Ya. Jadi itu melatih. Kemudian ketika kita sholat sendirian, ketika kita rukuk umpamanya, pengennya cepat berdiri, tahan. Baca lebih banyak, membaca Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Demikian pula ketika sujud. Kalau itu terus setiap hari kita lawan, akhirnya apa? Kesabaran itu akan terbentuk. Itu kita sudah punya poin sabar dalam hal ketaatan. Demikian pula habis salam. Siapa yang di sini habis salam langsung hilang? Ya. Kalau udah hilang sekarang langsung menghilangkan pikirannya dari zikrullah, beralih ke zikrun nas. Ya. Itu butuh kesabaran. Ya. Butuh kesabaran. Makanya ikhwani fillah, ya, antum di YDSF ini usul harus satu memahami bacaan sholat, yang kedua zikir setelah sholat harus bisa dibaca dengan baik dan benar dan dipraktekkan. Ikhwani fillah, hal-hal seperti itu terlihat sepele Pak, tapi pengaruhnya kalau kita rutin mengerjakan luar biasa dalam kehidupan kita. Sholat saja. Sholat itu kalau kita kerjakan dengan khusyuk, dengan penuh kesabaran. Ya, khusyuk itu butuh kesabaran. Tartil itu butuh kesabaran. Kalau itu sudah mampu kita kerjakan dengan baik, pengaruhnya dalam kehidupan yang lain itu sangat luar biasa. Tapi kalau ibadah ini kita sudah gak sabar, pengennya cepat, pengennya selesai, pengennya tuntas, ya sudah, hidup kita akan seperti itu. Ini mumpung Ramadan, terawih. Apalagi kita sekarang berada di 10 hari terakhir, ya Allah. Ini hari-hari krusial. Hari-hari yang terpenting dari 1 bulan. Hari-hari yang paling besar fadilahnya, terutama di malamnya, itu 10 hari terakhir. Ini hari-hari kita harus lebih meningkatkan kesabaran kita untuk taat kepada Allah. Hari-hari di mana kita harus meningkatkan kesabaran kita untuk lebih akrab dengan Al-Quran dan lebih dekat dengan rumah Allah. Harus dipaksa dengan kesabaran. Sangat disayangkan justru 10 hari terakhir yang luar biasa sebetulnya fadilahnya ini, justru banyak manusia yang sudah kehilangan kesabaran. Konsentrasinya sudah terpecah. Ya. Sudah terpecah. Terpecah kemana? Ke kampung halaman, terpecah ke jajan rioyo, terpecah ke pakaian, terpecah ke sepatu. Itu karena apa? Karena kita tidak mempersiapkan bulan Ramadan dengan persiapan yang sebaik-baiknya sebelum memasuki ibadah Ramadan. Ini bulan, ini hari-hari ma'asyiral muslimin yang harus betul-betul kita manfaatkan. Bersabarlah untuk banyak duduk di masjid. Nabi SAW itu di 10 hari terakhir kita sering mendengar, saya kira kalau kita sekarang ini kalau biasanya mendengarkan kultum terawih ceramah itu selalu hadis apa yang dibawakan? Ada yang hafal? Kalau sudah menjelang 10 hari terakhir itu. Hadis apa Pak biasanya? Kalau saya ingat betul, sebelum saya masuk pondok sudah hafal hadis ini. Aisyah berkata, Anna Nabi SAW, idza dakhala al-ashr al-awakhir, jika sudah masuk bulan 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa ya? Kata Aisyah, syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu
Nabi SAW mengencangkan kain sarungnya. Ada yang menerjemahkan, menafsirkan itu artinya beliau lebih bersemangat beribadah. Ada yang mengatakan itu kiasan bahwa beliau menjauhi istrinya. Artinya fokus ibadah kepada Allah. Ibadah dalam pengertian salat, membaca Al-Quran, berzikir. Dan tidak hanya itu, wa aiqadha ahlahu. Beliau juga membangunkan istrinya. Membangunkan istrinya. Membangunkan keluarganya. Loh kalau 10 hari terakhir itu gak begitu penting, Nabi tidak membangunkan keluarganya. Di malam-malam yang lain, Aisyah tidak menyebutkan Nabi setiap malam membangunkan kecuali di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah. Dan di sini juga kita perlu melatih apa? Kesabaran kita. Iktikaf. Kalau tidak bisa iktikaf sampai subuh, 1 hari penuh, ya iktikaf bisa sampai subuh. Kecuali kalau besok kerja. Kalau besok kerja jangan iktikaf sampai subuh. Akhirnya di tempat kerja kita jadikan sebagai kamar tidur. Ya, iku dosa Pak. Ya. Orang justru ketika di tempat kerja tidak melaksanakan amanahnya, alasannya karena malamnya tahajud, itu dosa. Makanya orang kalau besok masih ada tugas, masih ada pekerjaan, kalau dia paksakan di malam hari, dia iktikaf, dia sholat, yang itu akan menyebabkan terbengkalainya tugas amanah yang dia emban, maka sepakat dia telah melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau besok sudah free, sudah libur, gak ada pekerjaan, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini hari-hari ma'asyiral muslimin, hari-hari kita itu harus lebih dekat dengan Allah. Karena kita sudah tahu bahwa 10 hari terakhir ini ada apa? Ada malam Lailatul Qadar. Coba kita bayangkan ketika Allah Azza wa Jalla memberikan penjelasan terkait dengan fadilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya? Kata para ulama, para ahli tafsir, terbaik, lebih baik daripada 1000 bulan, artinya apa? Amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, amalan apapun, amal kebaikan, itu nilainya, pahalanya lebih besar dari orang yang melakukan amalan yang sama di luar malam Lailatul Qadar. Kita berzikir umpamanya pas kebetulan di malam Lailatul Qadar, kita berzikir subhanallah. Zikirnya kita subhanallah itu fadilahnya lebih besar dari orang yang berzikir subhanallah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 84 tahun, 83, 84 tahun. Itu dahsyatnya luar biasa. Kita ini belum tentu usia kita sampai usia 84 tahun. Allah kasih bonus amal kita kerjakan, tapi pahalanya seperti orang yang beramal selama 83 tahun. Kok masih tidak bergairah meraih Lailatul Qadar? Yo nemen. 83 tahun. Antum sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. Fadilahnya lebih besar daripada orang yang selama 83 tahun sholat 2 rakaat seperti sholatnya antum. Dan itulah malam malaikat berduyun-duyun turun ke langit bumi. Ya Allah, itu di mana itu? Di 10 hari ini. Itulah mengapa kalau dulu sudah memasuki 10 hari terakhir, itu masjidnya lebih penuh. Lebih semarak, lebih ramai, lebih hidup dibandingkan 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Berbeda di masyarakat kita.
10 hari terakhir masjidnya lebih maju, ya, mengalami kemajuan, masjid berkemajuan, ya, maju semuanya, softnya semuanya maju. Lo tidak apa-apa Pak, kalau masjid ini softnya maju, tapi masjid yang lain masih penuh, berarti jamaahnya pindah, tidak apa-apa. Ini masjid ini maju, masjid sebelahnya maju, masjid sebelahnya maju. Sing rame di mana? Di mall, iktikafnya di mall. Apalagi ibu-ibu ini, Masya Allah. Ya, kalau sudah masuk mall itu, kalau tidak keliling 7 kali belum afdol. Subhanallah, ini 10 hari terakhir. Inilah yang perlu kita manfaatkan dan selalu kita diingatkan oleh ustadz kita, dai kita, penceramah, selalu diingatkan kalau kita sudah diberi kesempatan oleh Allah berada di bulan Ramadan pada tahun ini, maka manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya karena belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Dan ini sudah berada di penghujung terakhir. Dan pembalap, orang-orang yang betul-betul berupaya, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, justru di menjelang garis finish itu justru semakin apa? Semakin memacu kudanya, semakin bersemangat. Ini hari-hari ini Allah sedang memberikan atau Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan hari-hari ini, manfaatkan. Dan ini terkait dengan bab kitab bab kesabaran, saya tidak akan melanjutkan membacakan, tapi mengingatkan saja, mari kita sabar di hari-hari ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tadi harapannya agar kita betul-betul di luar ketika meninggalkan bulan Ramadan, kita meninggalkan dengan membawa mahkota takwa. Kita meninggalkan Ramadan dengan membawa pengampunan, ampunan dari Allah. Dan termasuk yang perlu saya ingatkan, hari-hari ini perbanyak doa. Salah satu doa yang diajarkan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau umpamanya kita mau doa untuk diri kita, fa'fu anni. Mau fa'fu anna silakan, fa'fu anna itu untuk kita bersama. Itu salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca sebanyak-banyaknya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam harinya. Selain itu, kalau kita sedang bangun di malam hari, berdoa, minta kepada Allah. Terutama di waktu sahur, di sepertiga malam terakhir, apalagi 10 hari terakhir. Allah Azza wa Jalla disampaikan oleh Nabi SAW, yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya, Allah turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir. Perbanyak doa karena banyak sekali kebutuhan kita. Banyak sekali masalah yang kita hadapi, baik itu pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Salah satu silah senjata kita adalah berdoa. Termasuk jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Perbanyak doa. Doa untuk kesalehan putra-putri kita, doa untuk orang tua yang masih hidup, orang tua yang sudah meninggal. Terkadang kita lalai dengan ibadah yang mulia ini, yaitu berdoa. Ini silah senjata. Kita sekarang sedang menghadapi masalah yang belum selesai, justru perbanyak dengan doa. Perbanyak dengan doa, selain ikhtiar. Dan itu harus kita jalankan dengan kesabaran, sehingga bisa istiqamah. Setiap malam. Kalau tidak ada kesabaran, akhirnya tidak bisa istiqamah. Termasuk kesabaran dalam hal apa? Hari terakhir ini, kesabaran dalam membaca Al-Quran. Jangan sampai kendor. Jangan sampai kita terpengaruh dengan kawan, dengan keluarga, dengan kerabat yang sudah tidak sabar untuk melihat dunia luar. Yang kita harapkan dari semua ini adalah ridhonya Allah
pahala dari Allah, dan ketahuilah ibadah itu kalau semakin baik, semakin benar. Demi Allah pasti akan memberikan manfaat, memberikan kebaikan dalam rizki kita, dalam keluarga kita, dalam semua urusan kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam benak kita. Kita harus sabar betul. Karena apa? Ibadah yang kita kerjakan tidak akan disia-siakan oleh Allah. Dan tidak hanya pengaruhnya buat diri kita, pengaruhnya insya Allah nanti ke siapa? Ke anak-anak kita, ke keluarga kita, bahkan ke rizki kita. Hanya butuh sabar, kesabaran sesaat. Kita ini kalau kerja dengan manusia, mengabdi kepada manusia, kira-kira ketika kita betul-betul mengabdi, bekerja untuk manusia, dibayar apa enggak, Pak? Dibayar. Semakin kita bersemangat, itu semakin diperhatikan kita. Itu sama menungsoh, apalagi dengan Allah. Jadi jangan dianggap kita ngaji itu kemudian nggak ada efeknya apa-apa. Pengaruhnya itu luar biasa. Karena kita sedang beribadah kepada Allah yang mengatur seluruh hidup kita. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin baik, semakin berkah kehidupan kita. Maka 10 hari terakhir, ayo dikuatkan ibadahnya, dikuatkan kesabarannya. Jangan terpengaruh dengan kondisi di luar yang sudah mulai gelisah. Pengen melihat apa? Melihat dunia luar. Pengen jalan-jalan. Silahkan, bukan berarti gak boleh. Saya pernah menyampaikan, Ustaz, berarti gak boleh kita. Ya boleh. Mau beli baju baru silahkan. Mau beli sepatu baru silahkan. Mau berhari raya dengan yang baru silahkan. Mau jalan keluar untuk membeli itu silahkan. Tapi jangan sampai memakan waktu yang lebih banyak dari ibadah kita. Urusan dunia itu jangan sampai membuat fokus kita itu apa? Disedot ya, apa itu? Iya, sampai beralih ke yang lain, Pak. Gara-gara ngelihat baju satu, memilih baju baru itu 4-5 jam di mall itu. Kan itu kalau digunakan untuk ngaji kan luar biasa. Iki dunia. Silahkan, tapi jangan sampai kemudian teralihkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf saya tidak melanjutkan ya, tapi ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk menguatkan kesabaran kita dan mudah-mudahan kita diberi kesabaran untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Kesabaran untuk menjauhi maksiat dan kesabaran dalam menerima semua keputusan Allah. Baik keputusan itu kita senangi atau tidak senangi, tapi ketika datang dari Allah, maka itulah keputusan yang harus kita terima dengan keyakinan bahwa apa yang Allah putuskan untuk kita adalah itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Wallahu alam bissawab. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Terkait dengan puasa. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, Ya. monggo dipersilakan. Jangan khawatir, bukunya masih lama ini. Yang dari teman-teman Zoom juga boleh dipersilakan. Ya. Monggo. Ya, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syakiyan wa la mahruma. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna ruku'ana, Allahumma taqabbal minna salihati a'malina, Allahumma ballighna laylatul qadar, Allahumma ballighna laylatul qadar, Allahumma ballighna laylatul qadar. Allahumma ja'alna mimman qama fi laylatul qadar imanan wa ihtisaban ya rabbal alamin.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم عليك باليهود الملعونين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بالمشركين. اللهم عليك بأعدائك أجمعين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من الرياء في القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.